Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2 tentang pahlawanku, kebanggaanku. Kita memiliki banyak tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat, seperti Insinyur Soekarno. Tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika beliau berpidato, hati akan bergetar bagi pendengarnya. Beliau juga tokoh penting tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Tokoh nasional berikutnya yaitu ada Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau aktif menuliskan surat-surat yang berisi rasa ketertarikannya terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan kepada teman-temannya di luar negeri, yang sekarang dibukukan dengan judul Habis gelap, terbitlah terang. Beliau juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Tokoh nasional yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro. Sejak kecil beliau tidak tertarik untuk tinggal di kerajaan dan lebih tertarik mempelajari hal-hal keagamaan dan lebih senang berteman dengan rakyat biasa. Saat penjajahan Belanda, banyak rakyat yang menderita karena pajak tinggi dan tidak mentaati adat istiadat yang berlaku. Hal ini membuat beliau menentang Belanda. Pada tahun 1825 terjadilah perang antara Pangeran Diponegoro dan penjajah Belanda, yang dalam perang ini dikenal dengan Perang Diponegoro. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Pancasila sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini disimbolkan oleh gambar padi dan kapas yang menggambarkan pangan dan sandang sebagai kebutuhan dasar manusia. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, adil terhadap semua teman. Yang kedua, membantu orang tua yang sedang kesusahan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima, bergotong royong demi kepentingan bersama. Pahlawan memiliki jiwa patriotisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai siswa, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Berikut beberapa sikap-sikap kepahlawanan yang juga mencerminkan makna sila kelima Pancasila. Yang pertama, bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Yang kedua, menjunjung tinggi keadilan. Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Yang kelima, bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Selanjutnya adalah tentang pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan.
Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pemantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Berikut macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan cahaya teratur. Terjadi jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata, contohnya permukaan jalan yang berbatu. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut beberapa contoh alat optik. Yang pertama adalah loop. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung. Loop digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil. Loop menerapkan sifat cahaya dapat dibiaskan. Alat optik yang kedua yaitu kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung dan cembung. Sifat cahaya yang diterapkan yaitu dapat dibelokkan. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata. Alat optik yang ketiga yaitu mikroskop. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil seperti bakteri, jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali. Pastinya pahlawan kita tidak pernah gentar dalam menghadapi para penjajah. Seperti lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Ayo ingat kembali cara menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, diiringi dengan tepukan. Ingat juga tinggi rendahnya nada yang tepat dalam lagu tersebut. Coba kita dengarkan lagu Maju Tak Gentar berikut. Bergerak, serentak, menekan, 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 menyerang, majulah, majulah, menang.
Bergerak, serentak, menerkam, terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Setelah kita mendengar lagu Maju Tak Gentar tadi, ayo coba kita ingat kembali tentang tempo dalam lagu. Tempo suatu lagu ditentukan oleh ketukan dari tiap nada. Ada bermacam-macam ketukan dalam suatu lagu. Ada ketukan notasi angka dan ketukan notasi balok. Pada notasi angka, ketukan diketahui dari jumlah titik-titik yang ada di belakang angka. Sedangkan pada notasi balok, ketukan diketahui dari bentuk dan warna bulatan. Salah satu cara membuat ketukan adalah dengan bertepuk tangan. Perhatikan contoh tepukan berikut. Yang pertama, not setengah. Jika not ini dipraktikkan, kita harus menghitung 1-2, baru berhenti. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan pula ketukannya. Garis panjang pendek peraga ketukan dan tepukan tangannya. Yang kedua, not seperempat. Jika not ini dipraktikkan, kita harus menghitung 1 kali saja. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan pula ketukannya dan tepukan tangannya. Demikian tadi materi kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.